Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang budiman, pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat hebat menurut saya ya. Bapak Dr. Wahyudi Hasbi, pakar teknologi satelit Indonesia ya, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi beliau datang ke sini dengan temanya adalah rancang bangun satelit Indraja ya, pengiraan jauh Indonesia. Bagaimana perkembangannya dan urgensinya sampai saat ini gitu. Karena Indonesia mutlak ya butuh satelit pengiraan jauh untuk memetakan dan memantau sumber daya alam kita. Itu kajian akan dibahas di podcast pagi ini ya sama Pak Dr. Hasbi, Wahyudi Hasbi. Tapi sebelum kita mulai, kita salaman dulu Pak ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai berbincang-bincang ya terkait dengan satelit, mungkin singkat biodata ya, biodata singkat dari Pak Wahyudi Hasbi ini, S1, S2, S3 gitu ya. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama makasih nih Pak Sadli, alhamdulillah bisa hadir nih di acara podcast yang keren banget ya menurut saya dan sangat penting nih, bicara iptek ya. Ya jadi makasih Pak udah diundang. Mungkin saya Wahyudi Hasbi ya. Saya dulu lahir dan besar sampai SMA itu di Biak Pak, di Papua. Oh di Papua? Di Papua. Di mananya tempat Di Biak peluncuran Pak. satelit? Iya betul, dulu ya. Rencananya kan mau ditaruh di situ. Iya. Nah terus S1 ya karena SMA di sana, kemudian S1 di Biak kan belum ada waktu itu ya, belum ada kampus di Biak. Jadi saya ke Makassar Pak. Artinya ke Makassar itu kan pulang kampung atau apa? Iya. Orang tua asli? Orang tua di Makassar ya, orang Bugis juga ya. Oh Jadi, gitu. ya, jadi orang Bugis, kemudian tapi dulu merantau tahun 70 ke Biak ya. Setelah itu ya kami lahir, besar di sana sampai SMA. Ya karena tidak ada universitas ya saya balik ke Makassar, ambil jurusan fisika di Unhas. Oh fisika Unhas? Fisika Unhas, betul. Fisika Unhas, kemudian lanjut lagi, terus kemudian setelah lulus saya sempat kerja di konsultan GIS selama beberapa bulan. Setelah itu saya balik lagi Pak ke Papua, ke Biak kerja di Lapan. Oh di sana, di Lapan sana ya langsung? Betul, Lapan yang di Biak tapi daftarnya di Lapan Pusat tapi ditempatkan di Biak? Belum, waktu itu belum ada pendaftaran terbuka, jadi sempat honor Pak. Oh di Biak honor? Di Biak honor dan diminta bantu operasi satelit milik India Pak yang ada di Biak. Iya. ISRO waktu itu punya stasiun bumi pengendali satelit di sana. Itu saya bekerja pertama itu. Setelah itu baru masuk Lapan secara resmi. Kemudian saya ngambil S2 di di IPB, ngambil ilmu komputer. IPB? IPB. Ya, sekarang namanya IPB University ya. Kalau dulu kan Institut Pertanian Bogor. Tapi Ilkom ya waktu Ilkom, berarti. kami ngambil Ilkom, betul. Nah, setelah itu terakhir saya ngambil S3 di Jerman, Pak. Apa di Jermannya di mana itu? Technische Universität Berlin, Pak. Oh, TU Berlin. TU Berlin. Jangan-jangan itu yang menginisiasi satelit pertama itu ya? Sebelumnya bahkan. Oh, sebelumnya. Jadi setelah kami develop satelit yang pertama, baru selanjutnya saya ngambil S3 di situ. Oh, iya. Nah, itu kemudian ya saya ngambil bidang teknologi luar angkasa ya Pak ya di Jerman, fokus pada teknologi satelit Pak. Ngambil doktor insinyurnya di sana. Jadi luar biasa sekali ya, S1 fisika, S2-nya ilmu komputer, S3-nya tentang persatelitan ya. Betul, iya Pak. Jadi ini mendukung semua ini ya. Iya. Mendukung semua terus kembali ke Lapan. Balik ke Lapan. Sekarang BRIN kan? Iya, betul. Kan Pak. gitu. Iya. Iya Pak, Pak Wahyudi Hasbi memang kalau lihat dari background-nya memang sudah mumpuni sekali kan mengurus satelit ya. Dan mungkin orang juga bingung gitu, satelit bisa nggak diceritakan secara singkat satelit penginderaan jauh itu bagaimana sih? Apa sih itu satelit penginderaan jauh dan negara mana saja yang sudah punya kira-kira yang bisa kita jadikan contoh atau yang sudah operasional gitu dan Indonesia bagaimana gitu kira-kira? Iya Pak. Jadi kalau satelit ini kan ada banyak jenisnya ya dari sisi misi ya Pak. Ada satelit komunikasi, ada penginderaan jauh yang sekarang kita diskusikan, ada satelit untuk navigasi misalnya seperti GPS gitu ya, yang sehari-hari kita pakai untuk
Iya. pesan makanan segala macam itu kan harus ada teknologi GPS-nya. Kemudian ada juga satelit untuk scientific mission. Jadi untuk kebutuhan sains. Nah, untuk satelit penginderaan jauh, kenapa namanya penginderaan jauh? Karena pada dasarnya adalah satelit yang digunakan untuk melakukan proses mengindra. Jadi apa? Mendeteksi objek di permukaan bumi atau di tempat yang lain melalui satelit. Nah, kalau kita lihat untuk teknologinya itu ada dua ya Pak ya. Biasanya satelit penginderaan jauh yang optik dan juga ada yang SAR ya Pak. Iya. Nah itu. Nah kalau negara di dunia udah banyak Pak ya. Kalau kita lihat historicalnya sejak 1957 setelah Sputnik, satelit pertama di dunia meluncur tahun 57. Kemudian tuh tahun 60, 70 itu satelit penginderaan jauh dimulai. Ada satelit Tiro 1 dan kemudian sekarang berkembang terus. Kalau kita lihat di Amerika kan ada Landsat ya, ada Iconos, ada macam-macam. Kemudian Jepang ada ALOS, ya kemudian India ada Cartosat gitu, Korea ada Comsat gitu ya. Itu satelit-satelit yang biasa dipakai. Juga misalnya punya Uni Eropa ada Sentinel ya Pak ya, Sentinel yang juga sering dipakai di dunia untuk penginderaan jauh gitu Pak. Iya, kalau melihat begitu kan memang urgensinya kan luar biasa sekali ya, karena Iya, Indonesia kan luas sekali ya, betul Pak. luas sekali Iya, wilayahnya, 2/3-nya itu laut kan. betul. Sedangkan Iya, di laut itu banyak potensi-potensi yang belum kita tahu gitu ya. iya Pak. Belum kita tahu tapi sudah bisa diprediksi gitu kan Iya. oleh para ahli gitu. Jadi memang butuh satelit ya. Butuh satelit yang kondisi saat ini bagaimana Pak yang ada saat ini ya? Saya dulu dengarkan ada eksperimental itu 8A1, A2. Itu bagaimana sih? Iya Saat Pak. ini statusnya gitu. Nah baik Pak, jadi ini menarik ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat historical lagi nih Pak ya. Jadi semenjak 8 berdiri di tahun 60-an, itu kan kemudian kita masuk kita masuk ke era antariksa lah ya untuk Ya. Indonesia. Dan tahun 76 itu kan kita menjadi negara pertama yang meluncurkan satelit Palapa ya, meskipun ini untuk telekomunikasi. Nah kemudian tahun 70-80 itu kita udah masuk di satelit-satelit Indraja. Kita memanfaatkan banyak sekali data-data satelit Indraja ya, satelit penginderaan jauh. Dan kemudian juga bahkan tahun 93 kita bangun stasiun penerima satelit penginderaan jauh di Parepare kan Pak ya. Iya. Nah itu jadi kita sebenarnya sudah punya banyak sekali knowledge, pengetahuan mengenai pemanfaatan satelit penginderaan jauh. Nah kemudian waktu masih era 8 tahun 2003 2004 kita memikirkan ya, kan masa hanya memanfaatkan data terus, kan berarti kita mesti bikin platform juga ya. Nah kemudian kita coba bikin platform kerjasama dengan teknisi universitas di Berlin tahun 2003. Iya. Kemudian ini satelit kecil ya ini Pak. Ini satelitnya ini yang 8 Oh ya. ini contohnya ya, Ya, yang kita sudah kembangkan iya ya. betul. Ini satelit 8 Tubsat atau Ini 8A1. Tubsat ini ya? Betul. Yang pertama, Ini yang pokoknya pertama, itu betul dulu. Pak. Ini yang kita kembangkan tahun 2003 2004 Ya. sampai 2005 ya di Jerman. Saat itu kita mengirimkan engineer ke sana Iya. untuk belajar ya bagaimana membuat satelit penginderaan jauh. Kemudian kebetulan saya termasuk anggota tim. Dulu yang ikut di situ. ikut di Karena sini. sekolahnya kan TU Berlin ya. Ya nanti Pak, saya Setelah sekolahnya nyusul karena nyusul. waktu itu saya nggak diperbolehkan sekolah karena harus fokus ke mengerjakan Iya. bereskan si satelit ini. Nah kemudian itu satelit ini meluncur 2007, sukses alhamdulillah dan sampai sekarang masih hidup Pak. Masih hidup sekarang? 17 tahun Oh masih hidup? masih hidup. Tapi waktu dibikin lifetime-nya berapa? Waktu itu kan karena ini satelit pertama kita yang eksperimental juga, itu kita asumsi 3 tahun Pak. 3 tahun, tapi ini Iya. sampai sekarang masih hidup. Masih hidup, meskipun kamera utama yang bawa video kamera itu sudah tidak berfungsi setelah 5 tahun Pak. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Tapi fungsi-fungsi yang lain kayak baterai ya, kemudian attitude control system, itu masih hidup Maksud sampai saya ini sekarang di orbit. Masih di orbit. Masih di orbit itu. Iya, karena meluncur tahun 2007. Terus baterainya kalau ada masalah bagaimana? Masih hidup Pak. Masih hidup? Iya, masih hidup sampai sekarang. Luar biasa sekali. Jadi kita masih manfaatkan satelit ini untuk pembelajaran ke anak-anak muda kita Pak. Iya. Biar bagaimana cara mengendalikan satelit segala macam. Ini baru ulang tahun ke-18 kemarin Pak, tanggal 10 Januari. Oh gitu. Ya, karena Tubsat ya? Iya. Atau kita kalau di Indonesia kita bilangnya 8A1 ya. 8A1 ya. Betul. Nah, karena sudah punya knowledge itu, kita balik ke Indonesia. Kemudian 2015 kita luncurkan satelit yang kedua ini Pak, yang namanya 8A2. Oh, 8A2 itu. Betul. Itu aplikasi apa itu? Kalau ini kan bawa kamera digital RGB ya Pak ya,
resolusinya sudah 3 meter, Pak. Baik ya. Iya, Pak. Ini sudah high resolution 3 meter, kemudian lebar gambarnya itu kira-kira 6 meter ya. 6 sampai 7 meter tergantung. Ya, kemudian juga dia bawa eye system untuk mendeteksi kapal di seluruh dunia. Oh, berarti ini surveillance ya. Betul, Bisa. surveillance, kemudian ada remote sensing-nya juga, Jadi ya, Pak. kalau berarti itu tahun berapa itu? Ini tahun 2015. Berarti waktu itu saya ingat itu ada waktu KKP itu kan menterinya kan suka menenggelamkan kapal. Ya, Kalau nah, pakai ini kan bisa betul, bisa membantu kan? kita supply juga informasi mengenai kapal-kapal illegal fishing Ya, itu. itu sama Betul, ini, betul, Pak. Oh, itu 8A2 ini. Aman A2 dan A3 juga ada, Pak. A3 Kita juga taruh sama. juga misinya di sini. Ini tahun 2016. Yang 2015 ini Pak Presiden Jokowi sempat datang meresmikan satelit ini sebelum dibawa ke India, Pak. Waktu itu untuk diluncurkan, karena semua satelit kita sekarang ini diluncurkan Peluncurannya susah itu ya. susah, Pak. Ya, itu yang kita masih belum tuntas ya. Nah, selain itu satelit ini juga bawa transponder HT, Pak. Jadi kalau Orari. Bisa iya, dipakai orari. betul. Jadi kalau ada bencana, Ini cocok untuk bencana. Indonesia banyak bencana. betul, Pak. Jadi kalau semuanya kolaps, telekomunikasi kolaps, pakai Pakai ini HT, kan, betul. HT. Dan ini sudah kita buktikan waktu gempa Palu dan Lombok. Iya, Pak, iya, tsunami iya, Palu. iya. Itu ada, Bapak bisa lihat di story, itu ada amatir radio kita yang di Palu waktu itu. Setelah itu kan tsunami-nya sore ya, jam 5-an. Iya, sore. Nah, itu besoknya karena semua sudah off, dia pakai HT dan bisa komunikasi. Iya, betul itu. Ini memang Betul. bermanfaat sekali untuk bencana Iya, Pak. gempa itu, gempa besar macam-macam gitu ya. Benar. Kemudian 2016 kita bikin satelit yang 8A3 kerjasama dengan teman-teman IPB. Ini bawa kamera multispektral Untuk pertanian. untuk pertanian. Kanalnya ada 4, red, green, blue, near infrared. Jadi Iya. merah, hijau, biru, kemudian near infrared ya. Nah, ini kan kalau biasa digunakan untuk, kalau teman-teman remote sensing itu biasa menggunakan untuk deteksi agriculture ya, kehutanan. Kita bisa lihat vegetasi kan. Betul, lihat vegetasi dan Airnya yang lain. bagaimana. Betul, Pak. Betul, Pak. Soilnya. Betul. Satelit ini semua satelitnya masih hidup, Pak. Masih hidup sekarang? Masih hidup, semuanya masih jalan. Masih hidup dan dimanfaatkan. Dimanfaatkan, ya. Cuman yang ini, yang 8A3 ini karena kita tidak punya thruster ya untuk menjaga orbitnya. Jadi dia sudah makin pagi hari. Kalau dulu kan dia nyampe Indonesia itu kira-kira jam 10 pagi. Kita cahaya masih banyak, kita masih bisa motret. Iya. Nah, sekarang karena inklinasinya berubah, jadi dia masuk Indonesia itu sudah mulai jam 7 pagi. Gitu. Nah, makanya ini yang kita nanti di satelit berikutnya ini sudah ada thruster ya, jadi kayak roket kecil untuk bisa mengendalikan satelitnya sehingga dia tetap di orbitnya. Itu statusnya, Pak, yang sudah kita develop. Sekarang kita lagi develop Neo 1, Pak. Nusantara Earth Observation seri 1. Itu Nah, ini aplikasi apa itu? Aplikasi remote sensing juga. Sumber daya alam. Sumber daya alam, bawa kamera 4 kanal juga, tapi kalau ini lebar gambarnya 100 kilo. Oh, satu ini. Satu kali. Satu piksel ya? Ya, Atau apa? satu kali ngambil gambar itu luasnya 100 iya. kilo, Pak. 100 dalam kilo. satu sapuan ya. Yang Neo 1, yang Nusantara Earth Observation 1 itu yang kita sedang develop, itu 250 kilo, Pak. Jadi 2 kali lipat lebih besar. Meskipun resolusinya sama dengan yang 8A3 kira-kira 16 meter. Tapi Jadi, ini cukup untuk apa yang Pak Hasbi jelaskan ini kan saat ini kita punya ini ya. betul, ini yang masih operasional. Ini yang kan? sudah luncur. Meskipun memang kita bisa sampaikan bahwa ini adalah eksperimental yang dioperasionalkan, kira-kira gitu, Pak. Eksperimen to operasional. Iya, betul, Pak. Ya kan? Ya. Kan orang biasa pikir eksperimen melulu gitu kan. Iya. Kapan dipakainya gitu. Dipakainya, betul. Kalau Tapi ini eksperimental ke operasional. Yang sudah Kan dipakai gitu. juga. Dan datanya sudah dipakai kan. Ya, Pak. Untuk surveillance atau Iya. segala macam gitu ya. Iya, Pak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu
dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Kalau sudah seperti ini yang kondisi saat ini kira-kira apa permasalahan yang Bapak hadapi gitu dalam pengembangan satelit nasional kita ini? Karena ini sangat mendesak sekali gitu. Bagaimana pemetaan atau sumber daya alam kita ya yang begitu banyak sekali ini, kita kan mesti menghitung ya. Iya, Pak. Bagaimana kekayaan kita segala macam gitu, dan aplikasi kehutanan misalnya apa. Iya. Segala macam gitu. Itu Iya, permasalahan apa sih sebenarnya Pak yang mendasar gitu? Iya, Kenapa kita ya bisa dikatakan lambat juga karena memang saya nggak tahu permasalahannya apa. Apakah anggaran atau orang tidak ada yang bisa bikin atau cuma terbatas gitu. Kira-kira menurut Bapak apa kira-kira? Iya, jadi menurut hemat saya Pak ya, ada beberapa faktor Pak, dan mungkin yang paling kunci itu juga terutama masalah SDM ya. Kita SDM untuk downstream, untuk pengolahan data segala, untuk data citra ya, itu banyak lah di Indonesia. Oh, kalau itu sih sudah lewat. Iya, sudah Iya. banyak lah, karena kita dari tahun 70 udah Betul udah itu, bisa nggak ada lah masalah ya. lah. Nggak ada masalah itu. Yang upstreamnya ini, pengembangan Upstreamnya, teknologinya. betul Pak, betul. Ini yang memang kita itu masih kurang. Ya, pertama karena satelit ini kan memang teknologi yang kompleks, high cost dan high risk juga kan Pak. Jadi yang mau masuk ke situ tuh pasti terbatas. Nah, kalau dulu aktornya kan biasanya pemerintah. Nah, sekarang ini dengan teknologi yang makin maju, sebenarnya sih sudah mulai berkurang cost-nya. Nah, tapi SDM kita nih yang masih punya masalah. Dari sisi funding, iya juga, karena ya tadi ya, sistem satelit ini sistem yang mahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan sistem yang lain gitu. Kemudian juga ekosistem Pak, ekosistem manufacturing seperti ini, ya nggak usah jauh-jauh Pak. Bikin PCB yang sekian layer aja itu di Indonesia belum tentu banyak. Dan ini labnya ini kan bukan lab sembarangan kan? Betul. Karena Labnya ada khusus. Bagaimana bakteri aja nggak bisa masuk kan? Betul Pak. Ya itu kan kendala juga kan sebenarnya. Iya. Jadi labnya sendiri harus khusus. Jadi memang cukup costly ya kalau dilihat gitu. Nah, tapi dari sisi SDM sekarang ini yang kita sedang dorong ya, adik-adik kita yang mahasiswa segala macam. Kemudian kita juga buka banyak program, termasuk beasiswa Pak langsung ke luar negeri khusus bidang antariksa Pak. Ada beasiswa Ada, untuk Pak. itu langsung ya? Namanya LPDP Targeted. Sekarang lagi buka nih. Bulan ini periode 1 nih. Februari, nanti di akhir tahun juga ada. Nah, itu khusus sampai beasiswa S3, Pak. Nah, ini kita dorong adik-adik mahasiswa kita ini untuk join di sini. Gitu. Nah, ini fokusnya antariksa, Pak. Ada berapa bidang, tapi saya akan bicara yang antariksanya aja. Ini ada 100 beasiswa, Pak, untuk 5 tahun, Pak. Sampai doktor, Pak, dari S2. Kita targetkan 5 tahun dia selesai, mendukung ya. Betul, Pak. Mendukung. Betul. Kan memang nggak bisa semua perguruan tinggi, tapi kan industrinya harus maju juga kan. Iya Pak, itu dia. Karena yang kerjakan nanti industrinya. Betul, yang tadi saya bilang Pak, ekosistemnya aja. Ekosistemnya masih belum ya. Belum. Itu permasalahan yang Betul. Yang dihadapi saat ini kondisinya seperti itu. Memang kita ini masih operasional. Iya. Tapi dengan kondisi yang saat ini ekosistemnya Bapak bilang tadi itu SDM-nya ini, makanya belum optimal kan sebenarnya. Kalau kita Pak mau jujur ya. Iya. Gitu. Kalau dari sisi anggaran bagaimana? Anggaran kalau sekarang karena di BRIN ya kan kita fokusnya di anggaran riset aja Pak ya. Jadi kita ya mendevelop komponen yang atau komponen dari sistem satelit yang bisa kita bangun gitu Pak. Setelah bikin prototipe, industri kan betul. Gitu kan? Kita harapkan ini bukan harus, kita lagi, bukan BRIN lagi yang ini industri. Kita kan desain ya. Betul Pak. Prototipe atau desain lah. Benar Pak. Sampai perwarupa lah, sampai prototyping ya. Iya. Karena kan kita nggak mungkin jadi pabrik ya kalau BRIN-nya ya Pak ya. Iya memang begitu. Justru harusnya di take over sama teman-teman swasta kita. Jadi hidup juga industri dalam negeri kan. Betul Pak. Itu Pak. Kalau saya lihat ya, saya mengamati ini, kita Indonesia ini tidak bisa ditawar-tawar lagi menurut saya ya. Iya Pak. Karena ini kebutuhan mendesak gitu. Karena negara kita luas. Iya Pak, betul. Contoh misalnya sekarang orang ribut-ribut pagar laut. Iya. Itu kan rindranya udah selesai. Udah selesai. Apa susahnya kan? Sebelum dan sesudah kita bisa tahu gitu kapan dimulainya, kita bisa deteksi itu jalur pagar laut itu pakai high resolusi kan? Iya. Itu
itu yang Betul. begini-begini nih tidak Iya. terkontrol kan seperti itu. Makanya saya ada berita begini saya ketawa aja gitu. Iya, Ini kan teknologi indra semua ini bisa betul. dipakai ini. Iya, Pak. GPS posisinya di mana, Iya, kapan dimulainya kan bisa iya, ketahuan kan. iya. Kita Tapi juga oke lah sudahlah itu memang ini mudah-mudahan Bapak Presiden terutama yang paling concernnya dengan teknologi ya. iya, iya. Mudah-mudahan bisa mendukung dengan teknologi satelit ini karena ini kita butuhkan gitu loh. Betul, iya, Pak. Bukan hanya gagah-gagahan gitu, SDM Iya. kita juga ada kan. Oh iya, Pak. Nah, kalau kita melihat Pak kondisi di saat ini yang seperti tadi itu kan belum optimal ya menurut saya itu. Iya, Kira-kira kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis global ya, ini kan nasional ini. iya, Pak. Di global misalnya, bisa nggak Bapak jelaskan secara singkat negara-negara mana saja dan yang mana mau jadi rujukan kita gitu ya untuk kita pakai di Indonesia Hmm. seperti ada di luar ini kan boleh dong kita ada rujukan acuan ya. Iya, Pak. Seperti kira-kira bagaimana menurut Ya kalau situasi globalnya sendiri Pak, ini kan memang negara-negara maju tentu karena mereka punya akses to space itu yang penting ya Pak. Karena kalau sudah bisa bikin satelit ya harusnya bisa diluncurkan, gitu ya. Nah itu ya sudah banyak ya. Kalau kita lihat tren teknologi penginderaan jauh pun sekarang berkembangnya luar biasa Pak. Kalau kita lihat laporan WEF yang baru, World Economic Forum yang baru, itu tahun 2023 kemarin Pak, itu 90% yang menyiapkan satelitnya itu udah swasta Pak. Iya betul. Nah, 2014 itu baru sekitar 15% swastanya. Sekarang 2023 itu sudah swasta semua hampir 90%. Jadi maksudnya bukan lagi government ya. Betul. Jadi ini industri. Industrinya ya oke, Iya, nggak apa-apa. Yang betul. penting kan bisa beroperasi ya. Betul, Pak. Nah, ini berarti kan situasi globalnya berubah. Kemudian juga karena tadi akses to space ya. Kemudian juga nilai, Pak. Bapak bayangkan ya, nilai total penginderaan jauh menyumbang global produk domestik bruto itu 3,8 triliun US dollar, Pak. 3,8 triliun US US dollar dollar ya. sampai tahun 2030. Kemudian nilai pasar saja, nilai pasar satelit remote sensing, Pak. Itu tahun 2023 diperkirakan 5 miliar US dollar. 2030 nanti itu 8 miliar US dollar, Wih, Pak. gila. Jadi ini yang mungkin menarik minat swasta terlibat langsung di dalam penginderaan jauh. Jadi aktor juga berubah. Teknologinya juga makin canggih sekarang karena datanya kan sekarang ini kan kita punya satelit yang lebih detail ya Pak. Makin detail satelitnya misalnya 0,3 0,5 meter berarti butuh data yang ngirimin data dari satelit lebih kencang lagi ya Pak. Sekarang teknologi laser masuk Pak untuk ngirim data Pak. Itu bisa satu kali kirim bisa bertera-terabyte Pak. Iya. Kirim data ya karena pasti kan storage-nya banyak. Yang kedua Pak, AI masuk Pak. AI. Nah sekarang itu kalau kita lihat beberapa negara maju misalnya China ya, Eropa itu sudah mulai menggunakan embedded AI untuk tidak mengirimkan data tapi mengirimkan informasi. Data ke informasi. Betul. Jadi misalnya Pak, kita deteksi kapal Pak. Dari kapal kalau biasanya kan kita potret kita kirim ya, baru diolah nanti kita ketahuan ini kapal dari Ini hasil mana. pengolahan berarti. Iya, ini langsung deteksi ini kapal ini panjang sekian ada di daerah sini. Itu Cina itu sudah gitu. yang turun. Iya. Itu sekarang yang trennya ke sana. Kalau untuk big data sendiri kan di downstream-nya juga sudah banyak ya teknologi algoritma macam-macam yang berkembang. Nah, itu Pak. Kalau rujukan ya sekarang tinggal Eropa, Amerika, China dan kawan-kawan. Itu ya. Ya. Jadi mereka semua sudah. India juga katanya sudah ini juga India, ya. iya Pak. Korea. Iya, Korea juga sama. Ya. Karena mereka itu yang negara-negara punya akses to space jadi bisa bikin updating dari teknologi. Gitu. Saya teringat dulu tahun 90-an itu waktu baru didirikan masyarakat remote sensing ya. Iya. Itu kan Maafin Pak ya. Itu kan ada industri-industri jasa penginderaan jauh itu. Sudah kita petakan banyak sekali kan. Iya. Itu supaya database-nya sudah ada. Jadi industri itu supaya sudah ada sebenarnya. Nggak tahu sekarang kenapa bisa ini. Banyak negara lain itu belajar dari Indonesia, sekarang dia maju, kita malah meninggalkan. Kan begitu kan terjadi. Iya. Kita sudah maju 50, mundur 50. Iya. Negara lain yang belajar di sini maju kan? Iya. Kita jadi tidak maju gitu loh. Nah sekarang kalau Bapak sampaikan tadi kita kan punya masyarakat ahli penginderaan jauh Indonesia. Betul Pak. Itu kan di situ kumpulan orang jago-jago indra aja kan. Betul, semua expert lah. Di situ jago-jago semua. Iya. Ya itu saya pikir kalau dia dibiarkan itu sayang sekali gitu. Harus dijadikan ada perannya. Bagaimana caranya bisa ikut mengawal juga ini. Betul Pak. Kira-kira menurut Pak
Mas Bidi sampai seberapa jauh sih peran Mapin sekarang ini? Kan Mapin itu kan banyak sekali jauh dari mana-mana kan? Iya, iya, betul Pak. Dengan saya pikir ini bisa apa ya? Dia dorongannya daya ungkitnya kan kuat ini kalau untuk SDM ya. Iya. Itu bagaimana kira-kira koordinasinya gitu? Ya Pak, jadi kalau kita lihat kan peran komunitas ya, itu kan Mapin adalah komunitas profesional juga. Ini memang kalau kita lihat sekarang ini perannya memang perlu kita dorong terus Pak. Nah caranya menurut saya kalau di BRIN sekarang Pak ya, kalau yang kita, mungkin Bapak juga sudah sempat ngobrol sama Pak Kepala kemarin ya. Jadi banyak hal yang sebelumnya dilakukan oleh Lapan misalnya atau BRIN sekarang, itu diserahkan aja ke pihak swasta gitu. Misalnya untuk bikin aplikasi. Ya aplikasi nggak perlulah dibuat sama BRIN misalnya. Kita cukup di core engine atau di algoritmanya saja gitu. Dan sehingga nanti teman-teman ini yang di komunitas ini punya peran lebih aktif Pak. Mereka bisa jauh lebih kreatif juga gitu. Nah ini yang sekarang didorong. Nah itu downstreamnya ya Pak ya. Karena kalau tidak memang seperti yang Pak Sadli bilang nggak jalan Pak. Iya itu saya maksud. Ekonominya nggak jalan. Padahal itu nilai ekonomi tinggi sekali kan. Untuk apa misalnya ya Pak, deteksi penyakit tanaman. Itu kan pakai data indera aja bisa Pak. Nah cuman terus yang ngolah siapa, terus gimana monetizing-nya itu kan yang paham teman-teman industri. Iya. Gitu sih Pak. Jadi saya Kita pikir memang lagi harus dorong. ada sinergi ya. Betul Pak. Sinergi antar institusi ya. Pentahelix lah sudah selalu diomongkan pentahelix tapi nggak tahu saya. Pentanya ada, helixnya hilang kayak. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi adanya Mapin itu sangat penting ya. Betul. Iya, sangat penting untuk sebagai apa ya, memberikan dorongan ya, dan dia di situ banyak SDM yang lengkap ya. Betul. Iya Pak. Tapi kalau menurut Bapak ini sekarang ini kan memang berarti kondisi yang diharapkan itu satelit indera yang operasional ya. Iya. Seperti yang ada di global itu kan. Betul. Seperti itu. Iya Pak. Nah kondisi diharapkan itu kan ada rencana kan pasti kan. Saya dapat informasi dari Pak Kepala BRIN waktu beberapa episode yang lalu ya. Iya. Beliau datang ke sini, itu katanya sudah ada rencananya itu Sentinel ya, kayak berapa satelit itu ya. Iya. Itu gimana Pak? Bisa nggak dijelaskan? Itu kan kondisi yang diharapkan kan yang lagi bikin itu kan? Betul Pak. Jadi gagasan yang sekarang dibangun itu adalah mengembangkan satelit konstelasi. Konstelasi ya. Ya, namanya satelit konstelasi Nusantara. Total berapa yang direncana? Totalnya sebenarnya 19 satelit Pak ya. Cuman kan tentu tidak bisa di-develop semua sekaligus ya. Nah kita fokus saat ini ke setidaknya ada 6. Tipenya ini mikro atau mini? Mini ke atas Pak. Mini ke atas berapa kilo itu? Karena gini, yang kita ingin capai adalah tadi Pak, kan kita tidak mau mengulang hal yang sudah kita bisa lakukan. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah membuat sistem bekerja sama dengan partner atau mitra, itu satelit yang belum kita bisa kuasai. Jadi fokusnya adalah di satelit resolusi sangat tinggi. Ya. Yang resolusinya 0,5 lah ke bawah gitu ya. Oh sampai segitu ya? Iya Pak. Karena 0,5 meter? Iya 0,5 meter Bukan Pak. senti ya? Bukan senti. Bukan satelit mata-mata. Ya itu kan bisa diklaim juga seperti itu kan Pak. Iya. Nah kemudian yang penting lagi satelit SAR Pak. SAR ya? Iya karena dua ini kita belum punya. Tidak bergantung cuaca ya? Betul. Bisa menembus awan kan? Bisa nembus awan, mau motret siang mau malam juga nggak ada masalah gitu ya Pak ya. Jadi fokusnya 2 ini Pak. Jadi di dalam konstelasi satelit Nusantara itu planningnya ada 2 satelit very high resolution, jadi resolusi sangat tinggi yang 0,5 ke bawah itu 0,5 meter ya, kemudian satelit SAR. Jadi optik dan radar sensornya. Betul. Nah cuman yang SAR ini synthetic aperture radar kan kita ini pengen mantau Indonesia continuous Pak, terutama lautan kan Pak. Iya. Maka orbitnya kita taruh di ekuatorial Pak. Oh ekuatorial. Ya, kebetulan kan kita sudah punya pengalaman Pak naruh satelit yang A2 ini di satelit ekuatorial di orbit ekuatorial. Jadi kita sudah paham karakteristiknya. Nah jadi itu 2 fokus itu. Kemudian ada 2 lagi yang high resolution ya kira-kira 2 meter lah ya resolusinya plus hyperspektral Pak. Itu kan saya juga dulu ikut itu waktu zaman dulu hyperspektral kan saya yang fokus dulu. Betul. Jepang dengan Eropa itu dulu. Betul Pak. Ya. Nah tapi ini kan platformnya saja. Nah gagasannya lebih dari itu Pak. Gagasannya adalah ini kalau kita kerjasama dengan partner yang misalnya sharing dengan kita, maka kita juga harus menyiapkan SDM kan Pak. Iya.
Nah, SDM-nya kita akan sekolahkan ke sana, training di sana. Setelah itu dia pulang, kita harus nyiapin industrinya, Pak. Jadi ini satu paket komprehensif. Harapannya apa, Pak? Industrinya bisa tumbuh, Pak. Harapannya ya, Pak ya. Ya. Karena satelit berikutnya, itu kan satelit ini kan paling umurnya 5 tahun, Pak. Ya. Berarti harus digantikan kan, Pak. Berarti mitra nanti 5 tahun berikutnya harus bisa bikin lagi. Nah, kita harapkan bikin di sini. Sudah tidak pakai APBN, tapi udah bisnis to bisnis. Iya, itu Harapannya kan begitu, kan? Gitu sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Jadi saya pikir memang apa yang Bapak sampaikan itu memang sebenarnya sih kalau dari dulu kita sudah bergegas ya. Iya. Ya tidak apa-apa juga sih, tidak ada kata terlambat Ya, kan. betul, Pak. Sebenarnya kita kan menghidupkan industri itu kan sebenarnya sudah banyak kan industri yang kita sudah kemarin itu list itu kan. Iya, iya. Ada ini, ada kalau yang sekarang ini kan ada di LAN, ada ini. PT PAL kan bikin senjata, Iya. peledak kan bisa. Iya. Kan gitu. Betul, Pak. Betul, Jadi saya Pak. pikir kuat kok industri kita asal Iya, iya. jelas gitu ada ininya kan. Betul, Pak. Betul, Pak. SDM-nya itu ya dari institusi riset perguruan tinggi kan bisa Betul, itu perguruan mendukung seperti tinggi. itu. Betul, Pak. Kemudian yang saya perlu lebih paham lagi nih, targetnya itu yang Bapak sampaikan tadi itu kan kondisi yang diharapkan. Iya. Kira-kira targetnya itu range 5 tahun ke depan nggak selesai? Eh, Sudah ini- terwujud. Kalau Kalau- terlalu lama nanti bahaya kan? Oh, betul, Pak. Jadi gagasan ini makanya kenapa harus kita percepat? Karena targetnya emang 5 tahun ini harusnya bisa. tahun. Iya. Jadi dalam satu renstra ini selesai, minimal kita udah dapat 4 sistem satelit tadi itu. Mm. Gitu. Kan tidak usah jadi semua dulu, jadi Betul. setengahnya dulu, tapi penting kan sudah ada ya. Betul, iya, Pak. Kalau ada Betul. industrinya kan bisa dipercepat bikinnya Betul. kan. Iya, Pak. Betul. Kalau lihat dari segi marketnya kan, Betul, Pak. saya pikir tidak ada, pasti untung karena ini sumber daya alam, belum lagi yang lain-lain Iya, kan. Iya. Kan banyak sekali pasarnya itu, Betul, Pak. aplikasinya. Benar. Yang menarik adalah kan gini, Pak. Ini kan kita hanya bicara Indonesia. Iya, Sementara satelit itu kan dia muter seluruh dunia. ya, Berarti kan ada bisnis yang iya di bisnisnya luar itu. lagi gitu. Mm-mm. Nah, ini yang kita pengen industri itu melihat itu. Ya, makanya kira-kira saya sudah sedikit menangkap ya bahwa ada dalam 5 tahun Renstra ini berarti kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ya. Betul. Ya 5 kita tahun ini harapkan. kan. Dan mudah-mudahan bisa berhasil karena kalau enggak nanti waktunya terlalu lama bahaya kan. Lama, Pak. Ya. Kita sumber daya alam kita itu luar biasa besarnya tapi tidak bisa continuous. Betul, Pak. Kan Kalau secara manual kan berhenti. Sedangkan kalau dengan satelit ada kontinuitas kan, Betul, sustain, nah itu dia, Pak. berkelanjutan. Itu kata kunci, Pak. Iya. Betul, Pak. Iya kan, berkelanjutan. Kalau nggak betul. berkelanjutan bagaimana caranya? Iya, betul. Tidak bisa diupdate kan, Benar, data lama terus gitu. Betul. Nah itu Iya. saya bilang tadi itu, dan ini sangat menggembirakan buat para periset ya. Nah saya masih tetap khawatir Pak. Saya mau dapat penjelasan langsung dari Bapak ini yang bergerak dengan ini kan. Kesiapan SDM kita itu bagaimana sih Pak? Nah, Apakah kita sudah siap? Artinya seberapa persen kira-kira kesiapan Pak Wahyudi ini? Kesiapannya seberapa persen gitu? iya. Ya, jadi kalau kita Dengan boleh. SDM kita, kualitas SDM kita Betul, dan ekosistemnya juga. Iya. Kalau tadi ya yang seperti kita diskusi di awal, Pak. Jadi kalau kesiapan SDM kita memang masih terbatas, Pak. Ya, baik dari jumlah gitu kan maupun juga kalau kita bilang kapabilitas ya. Makanya kan sekarang di BRIN ini kan kita dorong nih teman-teman saya sendiri untuk terus Iya. naikin kapabilitas, mereka sekolah lagi semua gitu ya. Nah, yang di luar ini yang dari kampus-kampus di ITB, di UI, UGM, termasuk di Unhan, Pak. Unhan, iya pertahanan kan, aspek Pertahanan ini pertahanan. juga termasuk yang kita galang sehingga nanti kita punya setidaknya minimal jumlahnya banyak juga gitu.
baru kita naikin kapabilitasnya. Makanya kan banyak skema Pak yang ada di BRIN tuh ya. Ada LPDP, targeted juga, ada visiting researcher segala macam. Kita juga bisa mendatangkan profesor dari luar untuk ngajarin kita misalnya. Kayak gitu kita udah nyiapin. Kalau ekosistem ya tadi seperti ekosistem di level elektronika yang di level detail ya memang masih terbatas gitu Pak ya. Kalau ya tadi saya bilang yang paling kecil aja PCB gitu ya, bikin chip ya pasti belum lah. Ya kita masih ngandalin supply chain yang ada di luar kan. Nah gitu Pak. Jadi kalau mendengar dari Bapak ini memang kita memang belum optimal ya, masih harus Belum. kita genjot. Betul Pak, betul. Nah itu betul. saya maksud tadi itu, karena kita ini apa ya, masyarakat Pegiran Jawa itu kan sejak tahun 90-an kira-kira Iya, kan iya, sudah iya. ada. Iya. Kemudian negara lain kita lihat sudah berlomba-lomba bikin satelit ya. Iya. Yang tadinya banyak belajar di sini tapi kita sendiri mungkin masih ada yang lain yang diurus gitu ya. Iya. Ya kondisi yang diharapkan itu kita punya satelit Indraja yang operasional. Betul. Kan gitu kan? Iya Pak. Pendahulunya sudah ada ini gambar ini Iya, kan. Ini pendahulu. Iya, ini kita sudah menguasai pendahulu. bisa Betul. Yang teknologinya kan. Betul, iya. Tapi kita nggak mau bikin yang begini lagi. Iya, kita bikin yang lebih advance lagi. Lebih advance lagi kan sesuai kebutuhan negara nasional gitu kan. Betul. Nah, tentu ini kan perlu ada kebijakan, strategi dan upaya. Istilahnya itu KSU ya. Iya. Misalnya kebijakannya adalah Indonesia tahun segini memiliki satelit pengiraan jauh yang operasional. Itu kebijakan dari presiden. Iya. Bukan dari periset. Dari periset. Presiden keluarkan kebijakan bahwa Indonesia harus punya satelit 5 tahun ke depan misalnya kan. Harus ada satelit, mau 1 mau 2, penting kita punya yang operasional gitu kan. Iya. Nah, kemudian dari kebijakan ini bagaimana caranya itu bisa kita wujudkan, kita bikin strategi kan. Betul Pak. Strategi nggak usah banyak-banyak, 3 aja cukup. Iya. SDM, kekuatan ini pasukan. Betul, ya. Pasukan, betul Kemudian Pak. Infrastruktur Infrastruktur itu alat operasional utamanya apa, ada industrinya itu punya alat-alat yang untuk membuat itu ya. Iya. Kemudian kita ekosistem inovasi. Iya. Bagaimana membuat inovasi-inovasi aplikasi-aplikasinya. Betul Pak. Untuk sehingga dipakai bisa jalan. Cukup 3 ini aja. Masing-masing ini punya upaya kan, mau diapakan ini kan. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu, menurut Bapak fungsi koordinasi itu masih menjadi sulit nggak Pak? Atau sudah mudah kita lakukan gitu? Ya ya kalau kita mau jujur ya, tantangan dari dulu kita kan biasanya koordinasi Pak ya. Iya. Tapi menurut saya sih sekarang makin baik lah ya. Kalau kita lihat, nah tadi yang program ini Pak, saya teruskan yang satelit konstelasi Nusantara ya Pak ya. Konstelasi. Nah, yang Bapak sampaikan itu memang benar. Sebenarnya targetnya 3 itu, SDM, infrastruktur, kemudian satu ekosistem ya. Nah, jadi kalau program ini jalan Pak, itu kemarin kita hitung ya, minimal kita butuh sekitar 250 orang Pak. 250 orang? 250 orang yang harus kita training, kita kasih sekolah ya, minimal nih. Nanti ditempatkan di Ranca Bungur? Ya dimanapun, di industri juga boleh kan Pak? Di industri boleh, iya. Boleh, karena kan nanti yang jadi pabrikan ya, manufacturer industri kan nanti jadi di Ranca Bungur itu kan hanya untuk bikin prototyping, eksperimental untuk riset gitu ya Pak. Tapi nanti industri bertanggung jawab. Betul, dengan kondisi labnya bagaimana ya, tidak boleh sembarangan itu kan. Betul. Kami kan nanti menemukan sesuatu, lisensinya silahkan dipakai industri ya kan. Lisensi berarti ya. Lisensi, proses itu aja. Nah, kemudian yang kedua itu infrastruktur Pak. Infrastruktur ini sebenarnya kita bisa pakai juga gaya yang dilakukan oleh oleh negara lain. Gimana karena infrastruktur ini mahal, ya ini bisa di-handle sama pemerintah. Nah, ini kan sudah masuk juga di open facility-nya BRIN sebenarnya. Oh, gitu ya. Jadi BRIN bisa jadi industri bisa menggunakan fasilitas yang ada di BRIN. Gitu. Jadi tidak usah bangun lagi. Iya. Karena mahal kan Pak untuk infrastruktur lab seperti itu gitu. Yang terakhir ekosistem Pak. Nah, ekosistem ini yang mestinya digarap juga, karena kan downstreamnya ini kan sebenarnya uangnya ada di sini kan Pak. Ya, pemanfaatan data untuk deteksi, untuk luas lahan, kemudian aplikasi gitu. Nah, ini yang memang harus dibuat sehingga ini bisa muter ini gitu. Itu sih Pak. Jadi memang pekerjaannya ini memang luar biasa ya. Yang jelas ada orang bilang zaman sekarang itu ngapain kita pusing-pusing dengan satelit? Kita kan bisa no data no pay. No data no pay. Kita beli data aja. Iya. Itu gimana dengan adanya statement seperti itu? Ya, maksudnya kita ngambil aja data gitu ya. Data punya orang yang ada gitu ya. Ya faktanya memang begitu kan. Hampir semua orang melakukan hal yang sama.
Tapi ada satu yang terlupakan ya. Ini masalah tadi Pak. Ketika data itu punya orang lain, Bapak bisa ngontrol nggak? Pasti nggak bisa ya Pak ya. Jadi kita tidak punya kedaulatan Pak sebenarnya di situ. Ya kan? Kedaulatan datanya itu hampir tidak ada. Karena pemilik datanya orang lain, pihak lain gitu. Nah itu. Kalau dari sisi memanfaatkan, oh iya benar. Download aja yang ada gitu, pakai aja itu. Gitu. Tapi sampai selevel mana, yang paling gampang aja Pak. Eh, Rata-rata satelit asing itu masuk Indonesia itu kira-kira jam 10 pagi Pak. Oh jam 10 pagi? Jam 10 pagi. Begitu jam 10 pagi Pak, apa yang terjadi di Indonesia? Berawan Pak. Oh iya, penuh awan. Cloud cover nggak Betul, susah kita betul. lihat kan? Tapi kan kita tidak bisa ngontrol mereka. Untuk kamu masuk Indonesia jam 9.30 dong. Nggak bisa Pak. Karena memang maksudnya itu untuk motret daerah dia. Nah, yang program konstelasi ini kita kustomisasi Pak. Untuk Indonesia. Pertama, dia harus masuk itu ya di bawah jam 9 lah. Sehingga awan tuh belum terbentuk terlalu banyak. Gitu. Jadi kita bisa motretin Indonesia. Kemudian juga orbit satelitnya, itu kita kontrol juga. SAR itu ekuatorial aja dulu. Gitu. Jadi kita bisa mantau Indonesia 14 kali sehari kan Pak. Pakai SAR itu. Kalau polar kan paling cuma 2 kali. Paling 2 kali ya. Itu pun kalau nggak ada awannya. Begitu ada awannya kan susah juga gitu. Kemudian jumlah satelitnya. Jadi itu yang kenapa gagasan ini muncul Pak. Yang ngambil data dari tempat lain juga ya nggak apa-apa juga. Itu jalan aja nggak apa-apa. Kan ini semua akan komplement kan Pak. Ujung-ujungnya. Tapi yang paling penting adalah kunci bahwa kita bisa mengontrol data kita sendiri itu ada di kita juga gitu. Gitu sih Pak. Itu kata kuncinya Pak. Jadi saya teringat tadi ngomong kedaulatan ya. Iya Pak. Kedaulatan negara gitu ya. Iya. Dan dampaknya itu kalau Indonesia punya satelit sendiri, SDM kita juga bangga. Betul. Bangga sebagai ahli ya. Dia bisa punya andil di satelit itu, bisa sama-sama kita mengoperasikan gitu ya. Iya. Dan itu kita bisa mandiri gitu kan. Betul Pak. Betul. Kalau ya, kita pakai punya orang lain, suatu waktu ada masalah di tengah jalan, dia bilang ini ada begini, kita nggak nggak bisa bisa ngapain. Iya, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita kalau punya sendiri, kita bisa style sendiri. Betul. Dan itu tadi cloud Betul. cover itu kan, Betul. ada sensor optik, ada sensor radar kan gitu kan. Iya. Jadi saya pikir memang kata kuncinya Bapak tadi sampaikan, kita harus punya satelit Iya. untuk kedaulatan nasional gitu kan. Betul Pak. Kan seperti itu. Betul. Dan kebanggaan para generasi muda kita gitu, Betul, SDM betul, kita Pak. kan. Betul Pak. Nah seperti itu, dan memang untuk pembangunan berkelanjutan. Betul Pak. Nah, Itu. apalagi kan sekarang programnya Pak Presiden Prabowo kan swasembada pangan dan energi. Iya. Bagaimana dan juga, caranya dan juga penguasaan teknologi tinggi loh Pak. Bagaimana mau memantau sumber daya pangan ya Betul. tanpa satelit? Nggak bisa. Iya, Kalau Pak. manual itu, waduh, sudah 17.000 mahal, pulau, Pak. buang waktu, tidak akurat. Iya. Kita kan mau cepat, tepat, akurat kan? Iya. Dan luas Iya. jangkauannya. Dan luas jangkauannya. Kan satelit kan luas. Betul. Kalau yang tradisional itu kan cuma survei-survei biasa Survei kan. biasa. Nah itu satelit mudah, luas jangkauannya dan mudah dipahami. Betul. Karena dengan teknologi kan, Iya. satelit itu kita sudah bisa lihat citranya apa gitu Betul. ya. Ahli-ahli kita bisa menginterpretasi, Dan itu bisa Pak. bikin image processing, Benar. bisa bikin AI, Map, bikin AI, pakai bikin AI, apps, semua bisa dibikin Iya. gitu. deteksi penyakit tanaman ya kan, kemudian Semua bisa. Jadi luas lahan, ya, jadi kelautan apalagi. yang Bapak sampaikan tadi itu ada sensor optik, sensor radar, sensor hyperspektral. Itu sudah komplit sebenarnya. Iya, iya. Hyperspektral itu sangat rapat 5 Sangat nanometer rapat, ya. Betul. 5 nanometer jarak Ya, antar resolusi, piksel, ya, sehingga dia bisa mendeteksi kondisi tanaman. Betul. Dia sakit atau tidak. Betul. Kalau optik yang biasa cuma 4 channel itu sulit, masih Sulit. pantau aja. Iya. betul. Hyperspektral bisa mendeteksi kira-kira ini panen atau tidak, Iya. sakit atau tidak, kan Betul. begitu. Betul Pak. Radar untuk cuaca kan, Cuaca jadi komplit. bisa nembus. Ya. Ini udah komplit ini. Dan yang paling penting Pak, mineral juga bisa terdeteksi kan Pak pakai hyperspektral. Iya, Ya. iya. Hyperspektral itu dulu aplikasinya untuk mineral. Betul. Iya. Ya, seperti itu. Jangan kita terlalu banyak ini, padahal kita sumber daya alam kita luar biasa ya. Betul. Kekayaan itu Iya, ya. gimana dengan, jagainnya kan Pak? Ya, Ini yang penting dengan kan. seperti itu jadi apa namanya itu yang luar biasa sekali lah. Iya, iya. Dan kembali lagi ke ini, jadi memang tidak ada cara lain, kita harus punya satelit sendiri dengan luas wilayah seperti Indonesia ini ya, Setuju Pak. untuk kemandirian bangsa, kedaulatan nasional Iya, ya. Betul. Dan kalau mau beri data-data satelit tadi silakan, yang tidak terlalu urgent ya, boleh Iya. juga sih tambahan. Iya. Tapi kita harus punya induk satelit Betul. untuk kedaulatan negara itu, Iya Pak. untuk pertahanan keamanan, kan Betul. bisa kan? Iya. Bagaimana caranya
bisa mendeteksi yang melindungi ya Iya, iya. secara seperti itu. Nah, ini Bapak ini kira-kira saya ingin lagi kira-kira bagusnya itu peran Mapin bagaimana Pak ke depannya ini? Nah, Masyarakat ahli penginderaan jauh gitu. Kalau nggak dikasih peran nanti dia business as usual kan? oh iya. Sekarang sudah ada ini. Iya, Pak. Jadi peran Mapin tentu saja pertama teman-teman di komunitas itu nanti menjadi teman-teman yang mengenablerkan eh, apa image processing ya yang memang keahliannya teman-teman ya. Kemudian juga membantu kita teman-teman yang melakukan proses riset itu misalnya tadi Pak untuk memberikan eh, arahan ya mengenai spesifikasi satelit ya. Hmm. Yang kira-kira untuk Indonesia itu yang mana juga yang paling sesuai misalnya. Nah, kemudian juga kan tadi Pak ikut membangun ekosistem yang tadi itu Pak, Iya, iya. yang Pak Sadi sampaikan gitu. Karena ya disitulah peran komunitas kan Pak. Kemudian kita bisa kolaborasi bersama gitu untuk menjalankan ini semua gitu Pak. Karena satelit itu kan hanya alat ya. Ya, Alat untuk mendeteksi objek di permukaan betul. bumi. Setelah ini deteksi ada data kan. Ya ada data. Data itu kan mesti diproses. Betul. Ada Kalau data raw data processingnya. kan nggak bisa ngapa-ngapain kita kan. Ya, Nah, untuk memproses itu perlu ekosistem inovasi itu, apa inovasi yang mau dipakai. betul. Kan gitu Pak ya. Iya, Nah, ini sampai saat ini kira-kira di BRIN itu yang mungkin 8 dulu ya Bapak kan di situ. iya. Itu bagaimana ekosistem itu Pak? Apakah aplikasi-aplikasi untuk mengolah data hyperspektral, untuk mengolah data radar itu kita sudah mumpuni ya? Kan itu kan beda dengan untuk mengolah optik kan? Iya, iya. Hyperspektral itu kan 200 channel misalnya. Itu gimana itu? Kira-kira nggak ada kesulitan ya? Kalau yang multispektral biasa ya yang sudah Itu sudah tidak ada masalah sudah itu. nggak ada masalah kan, Banyak teman-teman software yang betul, sudah kita pakai ya. betul. Nah, yang hyperspektral ini menurut saya ya dan diskusi juga dengan teman-teman di Mapin sendiri itu memang belum begitu banyak ya, belum begitu banyak expertnya. Dan juga yang paling penting ini Pak, kita butuh spectral library. Ya. Nah, kita juga perlu Pak menurut saya membangun spectral library nasional Pak. Karena Indonesia itu khas Pak. Tidak mungkin spectral library yang ada di negara lain, misalnya di Cina, kita pakai di Indonesia. Pasti beda Pak. Iya. Karakteristiknya itu pasti beda-beda. Nah ini yang perlu dibangun Pak. Dengan teman-teman Mapin juga. Ini kan nggak mungkin dilakukan sendiri Pak. Kalau Iya. spectral library. Pasti juga harus ada universitas segala macam ya. Yang juga ikut join di situ gitu Pak. Itu. Jadi Bapak sampaikan tadi itu saya teringat ya 15 tahun yang lalu saya kan juga mengurus hyperspektral ya di BPD dulu. Iya. Kami sudah membangun spectral library juga, ada program itu ada. Spectral library untuk misalnya untuk mineral. Betul. Untuk yang lain juga seperti itu sudah ada. Seperti itu karena memang hyperspektral itu memang intinya itu spectral library. Tidak bisa kalau nggak ada spectral library kan pakai hyperspektral. Jadi itu kan intinya di situ. Dan kalau memang itu memang harus ya. Harus dilakukan itu karena kalau tidak itu kan semacam library untuk dipakai di misalnya AI. Betul. Atau machine learning kan ini validasi, sudah ada untuk validasi kan sudah ada. Apakah benar di sini mineral A dengan library kita dicocokkan kan? Iya. Karakteristiknya kan. Betul. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang memang teman-teman Mapin pasti jago lah kalau yang image processing ya. Iya. Dan sebagai masukan juga mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman dulu ex BPT ya. Iya. Ada Dr. Agustan, ada Dr. Sidik Mulyono, ada Dr. Arif Darmawan ya. Dr. Marina, kita dulu sudah waktu kegiatan hyperspektral itu sudah kita bikin spectral library beberapa objek gitu ya. Itu bisa tidak usah lagi ambil lagi gitu sudah punya kan. Tinggal ditambahkan ya kan Pak ditambahkan. ya. Kan itu kan hyperspektral itu kan asalnya kan untuk mineral. Makanya di software kayak Erdas Imagine apa itu kan ada kan mineral kan karakteristiknya. Mikosit apa segala macam zeolit kan. Saya pikir itu tinggal dibangun aja gitu. Itu dan akan memudahkan gitu ya. Betul Pak. Dan biar kita tidak mulai dari nol gitu. Iya. Kebetulan ini kan kita sudah punya pusat riset geoinformatik ya. Nah, itu di situ. Nah, itu teman-teman yang sekarang akan yang di situ tuh ya itu yang bangun aja di situ geoinformatika ya. Iya, geoinformatika. Seperti itu. Jadi memang perlu memang sinergi ya. Sinergi inilah yang kunci utama gitu ya. Karena tidak ada gunanya lengkap tapi tanpa sinergi gitu kan. Oh iya Pak. Dan Indonesia itu yang Bapak bilang, kita kan punya 2 juta daratan, 3,3 juta lebih lautan. Kan luas banget Pak. Ya luas banget. Panjangnya aja 5.000 kilometer kan Pak. Iya. Jadi kita memang butuh banyak pihak untuk sama-sama kita buat ini. Iya, itulah saya pikir mudah-mudahan bisa terwujud ya.
Ya, apa Pak Wahyu Hasbi bisa apa yang dicita-citakan gitu yang diharapkan untuk Indonesia. Pokoknya kebijakannya saya pikir sudah ada ya. ya, ya, Kan ya, Pak. sudah lama itu kan yang di ini. Ya. Cuma tadi ini mumpung ini pemerintahan baru, Pak Presiden ini kan juga kalau saya perhatikan dia juga senang teknologi. Oh ya, itu Bapak menjadi salah satu Bapak ya, Presiden menjadi kita satu ini. Kemudian ada lagi di situ BRIN, ada Mendik Saintek, Ya, kan ada juga itu kan? Saintek, betul Pak. Ada Mendiknas. Ya, Saya pikir semua sudah ada sebenarnya, tinggal kemauan aja. ya, ya. Dan saya mau menegaskan kembali Pak narasumber ini sudah punya Renstra 5 tahun kan? Ya. Berarti sampai 2009. Seberapa persen saya bisa yakin gitu Pak dari apa keyakinan Bapak dalam masa ini tuh kita sudah punya operasional gitu loh satelit. Kira-kira bagaimana kira-kira Pak? Keyakinan. Saya juga ini selalu berpikir terus ini. Ya Pak, jadi kalau di level kami kan kami memberikan gagasan ya kan Pak, kemudian mendorong ini agar bisa running gitu ya. Dan kita sudah bicara Pak dengan teman-teman di Bappenas juga. Jadi mudah-mudahan kita harapkan nih prosesnya akan lancar begitu ya Pak ya. Karena emang di dalam Renstra kan sudah ada kan? Iya. Sudah ini kan? Iya, kan iya. Renstra itu kan harus dipenuhi. Betul Pak. Kalau tidak dipenuhi ya kita kartu merah. Ya. Berarti apa yang direncanakan tidak sesuai kan? Iya Pak. Kan gitu. Iya. Dan Jadi, itu memang sudah kita propose Pak. Ini mudah-mudahan prosesnya masih di Bappenas kalau sekarang ya. Yang usulan kita tadi itu ya mestinya sih harapan saya sih mestinya jalan ya Pak, karena tadi Bapak bilang kebutuhan satelit ini sudah mendesak. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan sekarang ya terlambat. Iya. Sebenarnya pemikiran seperti itu sudah 10 tahun yang lalu. Kita mendesak punya satelit. Iya. Tapi kan dulu ada istilahnya tuh orang masih banyak yang miskin. Masih perlu dibantu ini satelit belum prioritas. Iya. Saya takutnya itu nanti berulang gitu loh. Makanya kita perlu meyakinkan dan saya yakin mudah-mudahan karena Bapak Presiden ini kan dia kan concern ke pangan kan. Betul. Ketahanan pangan kan. Ya, asta-cita beliau kan. Ketahanan pangan itu nggak bisa kalau nggak tanpa satelit itu. Hyperspectral itu bisa kita pakai kok untuk traktor GPS. Bagaimana menanam padi, bagaimana bisa memprediksi kondisinya, panennya berapa gitu kan, itu kan semua satelit ini. Bisa diprediksi. Nggak bisa pakai manual gitu loh. Betul, karena terlalu luas tadi itu kan Pak. Dan kita juga tidak bisa sembarangan lagi impor atau tidak, kita harus tahu. Betul, harus tahu ini. Kapan kita harus impor, kapan tidak kan. Setuju, tidak Pak. hanya sembarangan gitu loh. Betul, harus. Tapi panggil ahlinya, menghitung itu. Makanya kalau sudah jalan program ini kita sudah bisa tahu gitu loh. Semua kita nggak perlu lagi impor. Berbasis data Pak ya. Semua berbasis data dan AI kan. Betul. Machine learning AI dan memang akurat sekali gitu. Iya, iya. Ya mungkin luar biasa sekali ya Pak Bapak ini menjelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi, dan memang itu yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa kayaknya, karena pemirsa juga banyak yang kirim masukan ke saya gitu ya, banyak pertanyaan. Kapan Indonesia punya satelit? Seperti itu kan. Saya bilang ya tunggu aja nanti kita lihat ada Pak Dr. Wahyudi Hasbi gitu yang akan menjelaskan seperti itu. Dan saya yakin mudah-mudahan, karena saya tahu persis ya, Bapak kan memang bergelut ya di bidang persatelitan, tapi itu tidak bisa jalan kalau tidak ada dukungan dari kebijakan. Betul Pak. Kan gitu kan? Ya. Ahlinya jago tapi tidak dikasih kebijakan, strategi untuk run, kan susah juga ya. Iya Pak. Makanya mudah-mudahan nanti episode ini bisa ditonton oleh para pengambil kebijakan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa mendukung semua masuk di sini, ketahanan pangan, kedaulatan energi segala macam. Bisa kita bikin pertahanan keamanan juga bisa. Pertahanan keamanan termasuk. Bisa kita belum bicara itu ya Pak ya. Bisa bicara begitu segala macam gitu ya. Dan mungkin kalau kita bahas ini memang tidak selesai-selesai juga karena memang menarik ya. Iya Pak. Sekali lagi saya mau memperlihatkan kepada pemirsa, ini adalah contoh satelit yang sudah dibuat oleh Betul. Ya. Ini ada tapi kita akan kontinen ya. Ya kita membangun yang konstelasi. Yang konstelasi ya. Satelit yang butuh SDM yang handal ya. Betul Pak. Dan kita yakin di Indonesia bisa. Sudah banyak yang jago, dikasih peran pasti dia bisa lah. Iya Pak. Kan gitu ya. Ini contohnya ini sudah ada bukti gitu ya. Dan sekarang sedang dalam berproses dalam Renstra ini untuk membangun ya yang satelit konstelasi itu. Nah, termasuk satu Pak yang sudah kita develop ya, itu namanya yang Neo 1 tadi. Neo 1 ya, nah, betul. Itu mohon doanya juga mudah-mudahan paling lambat ya akhir tahun atau awal tahun Nusantara Earth Observation. Ya.
seri ya. 1. Seri 1. Nanti yang konstelasi, nanti kita sebutkan Neo 2, Neo 3 gitu. Jadi Iya. kita pakai nama Nusantara. Iya, Nusantara ya. Karena memang ini untuk Indonesia gitu. Iya, bagus itu. Betul-betul luar biasa ya dari Pak Wahyudi Hasbi ini. Memang pakar di bidang teknologi satelit ya. Dan mungkin sebelum kita selesai, mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Wahyudi Hasbi terkait dengan bagaimana memberikan dorongan kepada generasi muda ya. Bagaimana kemampuan Indonesia untuk membangun sistem satelit ini. Silakan Pak. Ya baik Pak. Jadi pertama makasih Pak lagi ini udah diundang di podcastnya Pak Sadli yang luar biasa ya. Kita bincang iptek dan ya sekali lagi ya Indonesia ini adalah negara yang luas sekali. Kita punya 2 juta kilometer daratan, hampir 3 juta lautan ya. Ya. Kemudian kita dari timur ke barat itu hampir 5.000 kilometer lebih. Jadi untuk menjaga Indonesia kita butuh tools. Nah, tools ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan sistem satelit. Mengembangkan satelit tentu tidak bisa, karena ini adalah sebuah teknologi yang tinggi, teknologi yang mahal, maka kita butuh sumber daya manusia yang sangat kuat, kemudian dukungan kebijakan yang tadi Bapak sampaikan dari petinggi negara kita tentu saja. Kemudian juga kita mendorong, paling penting juga adalah mendorong teman-teman industri. Kalau kita lihat tadi laporan World Economic Forum bahwa 90% satelit remote sensing sekarang adalah swasta, berarti pasti ada pasarnya. Dan ini menjadi peluang menarik sebenarnya juga untuk teman-teman industri untuk terlibat di dalamnya. Nah, bagi kawan-kawan kita, adik-adik kita yang di universitas, tentu saja belajar teknologi tinggi itu pasti sangat kita perlukan ya. Jadi kita menyiapkan banyak skema Pak untuk mendorong adik-adik kita yang di universitas untuk masuk belajar teknologi tinggi. Kita punya banyak skema, ada beasiswa dan yang lainnya yang nanti bisa dimanfaatkan. Nah, harapannya dengan konsep yang utuh ini, ya tadi kan Pak Sali harapkan ya jangan lama-lama lah, ya nggak sampai 5 tahun kita punya lah gitu ya. Nah, itu kita harapkan cita-cita kita bersama ini bisa kita dapat Pak dalam waktu dekat. Mungkin itu Pak Sadli. Ya, terima kasih banyak. Pak Dr. Wahyudi Hasbi ya. Menarik sekali ya closing statementnya bahwa bagaimana kita membangkitkan semangat ya. Betul Pak. Daya juang kita dan tentu semangat dan cita-cita almarhum Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie Ya. yang merupakan bapak teknologi ya. Betul Pak. Mudah-mudahan beliau tenang di sisinya, mendapat tempat terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan kita generasi penerus bisa meneruskan ya apa yang beliau cita-citakan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin demikian saja acara bincang-bincang podcast Bicara Iptek kali ini tentang satelit Indraja rencana untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu 5 tahun ini. Mudah-mudahan kita semua saling berkoordinasi, bekerja sama ya, Pak. untuk kemajuan bangsa. Demikian sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sadli, sehat-sehat terus. Sama-sama, Pak.